Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali rekan-rekan. Kali ini saya akan presentasikan untuk memenuhi ujian akhir semester ya, tahun 2024-2025 dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya Marintan Harlin dari MG 601. Pada kali ini yang saya pilih adalah startup abnormal, warung abnormal ya. Jadi saya akan membahas mengenai analisis penutupan warung abnormal hampir 90%. Walaupun sekarang ini masih ada beberapa apa namanya warung mereka, cuman ada cuma beberapa aja sih. Cuman ini hampir 90% mereka sudah tutup. Jadi ini akan saya bahas. Latar belakangnya adalah warung abnormal itu pernah populer di kalangan masyarakat sekitar tahun dia berdiri 2000 sekitar 2014 awal, tapi boomingnya 2017. Nah, itu didirikan adalah apa? Pemiliknya itu Rex Marindo. Jadi di bawah naungan PT Cita Rasa Prima dengan berbagai macam startup ya. Nah, warung abnormal sendiri itu menu food and beverage-nya itu atau makanan dan minuman itu kopi, roti bakar dengan konsep kekinian ya. Terus dia juga ekspansi besar-besaran. Ini banyak gerai tutup, gerainya banyak tutup, ekspansi besar-besaran tapi banyak gerai tutup. Terus makanya kita perlu tinjau dari berbagai aspek studi kelayakan bisnisnya. Saya coba bahas. Nah, aspek pasar dan pemasaran. Saya lihat dari aspek pasar dan pemasaran. Target pasarnya itu kan mahasiswa dan pekerja muda. Terus, eh, promosinya juga promosi kuat banget dari media sosial Instagram, Twitter, nah gitu. Kekurangannya yang saya lihat sih kurang inovasi, food apalagi food dan foodnya ya seperti warung Indomie di pasar kebanyakan. Terus kekurangannya itu kalah bersaing dengan brand baru. Lalu juga dia tidak adap, adaptif atau adaptasi gitu terhadap tren makanan sehat dan murah. Itu kalau saya lihat dari aspek pasar dan pemasarannya. Dari aspek teknis saya lihat memang sih warung abnormal ini memakan padat karya ya istilahnya tenaga kerja manusia banyak dia pakai terutama yang baru lulus lah anak SMA SMK banyak saya lihat tuh dan melayani pelanggan. Terus aspek teknisnya lainnya ada fasilitas lengkap mereka ada wifi gitu. Terus mereka menyediakan juga kalau kita mau nyolok apa gitu kita bisa. Terus desainnya industrial ya desain interiornya saya lihat. Terus kendalanya ekspansi. Terus kendala yang saya lihat sih ada hampir 85 ekspansi gerainya itu tanpa kesiapan gitu. Tanpa kesiapan cuman sekedar booming langsung mereka buka gitu. Nah, terus lokasinya tidak strategis, kebanyakan nggak strategis tuh. Terus kualitas layanan tidak konsisten. Saya nggak tahu mereka punya SOP apa tidak ya hanya itu sekedar jualan aja atau yang saya lihat begitu. Nah, dari aspek manajemennya, ini kan struktur strukturnya lengkap sih, pemilik hingga klien ada terus gaya manajemennya juga top down, itu tidak adaptif terhadap masukan cabang, gitu. Terus pengambilan keputusan tidak mempertimbangkan kondisi lokal. Kadang-kadang kan satu lokasi itu dengan lokasi yang lain kan beda ya daerahnya. Kita harus adaptasi juga dengan eh, kondisi sekitar warung kita. Dari aspek keuangan, saya lihat
Kalau yang saya baca ya di beberapa jurnal, ada juga sih yang di jurnal atau beberapa di Detik saya baca itu searching payback periodenya itu atau balik modal itu baru bisa 4 tahun 5 bulan dia balik modal. Terus NPV-nya itu eh, saya baca juga 269 ya, 269 eh, 91 juta. Di sini NPV itu net present value. Jadi selisih antara pengeluaran dan pemasukan. Jadi ini sih lumayan besar ya. Lalu saya juga baca itu ada IRR-nya atau indikator ininya ya, internal rate of return-nya. Jadi indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi atau misalnya tingkat pengembalian tahunan dengan yang diharapkan dari suatu investasi itu 11,44%. Ini sih normal. Kalau misalnya sih normal, cuman tinggal manajemennya aja gimana eh, ininya ya manajemennya. Lalu saya lihat juga profitability indexnya 1,04. Ini juga normal sih kalau saya lihat normal dan positif. Nah, di sini kan atau PI-nya profitability indexnya itu lebih besar dari satu ya, lebih besar dari satu. Ini menunjukkan bahwa proyek atau investasi tersebut sebenarnya berpotensi menguntungkan karena nilai apa namanya nilai kembalinya itu diperkirakan lebih tinggi dibanding investasi awal pemula awal. Lalu saya juga lihat BIP-nya uh, 1,31 miliar atau break even point atau bahasa Indonesia titik impasnya sehingga bisa juga terus. Nah ini sebenarnya normal kalau menurut saya, cuman ini terkena dampak pandemi. Ya, pandemi kemarin 2019 penurunannya penurunan tajam tuh pendapatannya bukan terus karena ada pembatasan ya PSBB kalau pembatasan pergerakan manusia terus eh, jadi otomatis pelanggan berkurang. Padahal beban sewa rata-rata mereka sewa beban sewa tiap store itu tinggi gitu loh. Dan lalu dari aspek sosial ekonomi, dan saya juga melihatnya. Jadi awalnya membuka banyak lapangan kerja memang awalnya, tapi kesiniannya sesuai dengan COVID-19 yang terus meningkat waktu itu sampai 2022 berbulan dengan satu. Terus akhirnya terus dia juga sih mendukung ekonomi lokal, ambil tenaga kerja lokal yang dekat sekitar warung gitu, atau store gitu dan komunitas. Terus eh, dari segi ekonomi ya penutupan wilayah, PHK massal dan hilangnya ruang komunitas jadi dari aspek sosialnya dan ekonominya. Kalau rekomendasi strategisnya, biasanya kan kita kalau buka suatu store itu biasanya kan bisa riset dulu, riset pasar dulu sebelum ekspansi. Itu harusnya kita lakukan sebelum kita buka suatu store. Nah, terus terus kita juga biasanya sih ekspansinya bertahap ya. Misalnya di daerah Jakarta Selatan satu, gitu kan. Lalu nanti next setelah ini kita lihat feedbacknya seperti apa, baru kita buka. Dan kalau ini yang saya lihat sih mereka buka serempak, nggak tahu itu feedback periode seperti apa nantinya gitu. Terus eh, efisiensi biaya operasional gitu. Ya memang sih tenaga kerja banyak eh, padat karya, cuman kalau salesnya tinggi nggak apa-apa sih kalau tenaga kerja masih 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 normal lah gitu. Tapi kalau dia SDM-nya banyak, lalu biaya sewa tinggi, terus income kurang, ya mau nggak mau harus tutup store gitu. Nah, terus
diversifikasi produk lokal. Terus, harusnya juga dia harus eh, mix ya, dimixir dengan produk-produk lokal itu apa gitu. Jangan monoton jual warung abnormal yang sini dengan warung abnormal yang di misalnya di Tangerang, karena yang dijual sama. Harusnya kan mix dengan makanan lokal gitu. Itu pasti bagus banget. Lalu harusnya siapkan strategi kontingensi ya. Lalu yang bangun hubungan dengan komunitas itu harus bicara lalu seperti warung dengan makanan yang masih lokal ya. Lalu kesimpulan yang saya ambil, kesuksesan awal itu tidak sama dengan keberlanjutan bisnis. Ya, awal sukses belum tentu nanti selanjutnya bisnis, apalagi eh, kalau tidak dibarengi dengan manajemen yang bagus, masih banyak itu. Lalu yang kedua adalah eh, kunci jangka panjang. Jadi kita kalau buka bisnis itu harusnya ada apa eh, manajemen gimana caranya supaya itu berlangsung lama, tidak hanya sementara di pasar gitu. Jadi kita harus punya strategi. Terus kita juga harus adaptasi terhadap pasar, ya kan? Lalu efisiensi operasional, SDM, sewa, terus semuanya kita harus efisiensi, efisiensi. Lalu strategi krisis dan lokalitas ya. Kalau menurut saya sih warung Abnormal menjadi studi kasus penting. Itu kegagalannya di ekspansi. Jadi ekspansi store itu terlalu gencar, tidak dibarengi dengan kualitas manajemen dan eh, efisiensi operasional, terutama dalam segi SDM. Kalau saya lihat, demikian presentasi saya kali ini membahas warung abnormal dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian.